Nah, eh, ini kita sudah sampai di akhir pertemuan karena waktunya dosen yang baru masuk ya. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kenapa? Ya. Yang pertama, kalau kita mau melakukan tindakan operasi, eh, harus paham anatomi, betul. Ya, yang kelompok satunya harus memberikan informed consent, ya, penjelasan sebelum dan pasca tindakan, ya. Terus, betul. Jadi pasca tindakan kita harus memantau kondisi pasien, ya, melihat perkembangan dari hari ke hari, ya. Ya, berapa? Kecepatan operasi, ya. Kecepatan operasi tidak berapa penting ya. Saya kira ya dengan berlatih setiap hari maka kecepatan akan dapat sendiri. Tapi yang penting bukan cepatnya ya. Yang penting safety-nya. Oke? Ya. Oke, jadi ini kan sebelum saya tutup kan ada pertemuan ke depan nanti siang juga ada operasi. Tolong yang belum ikut operasi ya dikasih tahu supaya bisa mendapat modul yang tepat ya. Ya. Dan ini besok ini kita operasinya akan extend ke atas. Sebelum operasi nanti saya akan responsi ya, dibaca ada 2 buku. Yang pertama tentang histerektomi ya. Ya, edisi ke-24 boleh. Terus yang satu lagi yang edisi lokal aja, yang Sarwono FKUI ya, bisa dibaca. Oke. Nah, untuk akhir sesi ya, ini ada tugas bisa diakses ke ini. Nanti ini pengumpulannya 2 kali 24 jam ya. Nanti saya akan menilai, memberikan feedback mana yang kiranya perlu diperbaiki ya. Soalnya di sini ada 2 jenis, nanti ada soal analisa yang HOTS ya, high order thinking skill, dan ada yang LOS juga. Yang LOS mungkin pembuluh darah apa yang memperdarahi ini, persarafan apa yang memperdarahi organ ini ya. Jadi dengan itu kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki sehingga dari hari ke hari tingkat pencapaian kompetensi Anda menjadi semakin baik ya. Saya kira itu untuk kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup ya, karena saya mulai tadi di awal dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun ya, mudah-mudahan berkenan. 7 hari sudah berlalu di depan laptop kita berpacu. Kini ku yakin akan diriku berkat bantuan Universitas Bengkulu. Terima kasih Prof. Wayan dan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mungkin saya minta komentar dari Pak Kri dulu dah, Pak Kri. Gimana komentar terhadap Pak Munizar? Menarik Prof. Terasa klinisnya Prof. Bukan sebagai dosen yang saya lihat Prof. Karena konten yang disampaikan dalam Prof, karena konten yang disampaikan dalam apa tadi Prof ya, capaian tadi ya, atau apa tadi ya Pak Munizar ya. Siap. Itu rasa cukup lengkap, namun di cover dengan kasus tadi Prof ya, saya kira. Ini jadi terlihat lebih menarik Prof. Bu Dina, satu lagi dan kesehatan. Kebidanan ya, klop dengan Pak Munizar. Keren banget Pak. Cara memaparkannya bagus, cara ini dengan mahasiswa, terus juga ada contohnya, bagus Pak. Oke, jadi intinya jadi sebenarnya pembelajaran itu harus memastikan apa yang ingin dicapai itu tercapai, gitu ya. Apalagi kedokteran. Itu kalau sampai mahasiswanya nggak paham, itu langsung
disuruh praktek itu berisiko tinggi memang. Ya, makanya saya bisa memahami Pak Munizar sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga mahasiswa sebelum itu termasuk terkait penilaian mahasiswa dalam tingkat penguasaannya itu juga harus dipastikan benar-benar objektif ya, artinya nggak subjektif gitu ya dalam memberi assessment juga, sehingga risiko-risiko kemungkinan malpraktek juga bisa dihindari gitu ya bagi mahasiswa. Nah, ini apa yang bisa kita contoh dari pembelajaran yang diberikan Pak Munizar adalah bahwa mahasiswa itu yang mengalami, yang belajar. Nah, itu yang dikondisikan. Jadi bukan kita yang banyak memberikan materi, tapi mahasiswanya yang menerima gitu. Jadi mereka mengeksplorasi sendiri dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan berbagai sumber-sumber belajar yang cukup memadai ya, yang dianggap penting gitu ya, untuk mengurangi risiko-risiko kesalahan-kesalahan dalam praktek gitu ya. Nah, saya lihat capaian-capaian pembelajarannya sudah nampak muncul ya. Nanti kita lihat real thinking-nya, saya kira kita bisa jadikan contoh untuk rekaman videonya nanti untuk bisa teman-teman yang lain juga memastikan bahwa apapun yang kita ajarkan bahwa capaian pembelajaran itu tercapai dengan baik dan efektif, termasuk ke dalam pemilihan teaching and learning-nya ya. Jadi ada di OBE itu kan ada 3 hal yang paling prinsip gitu ya. Capaian pembelajaran atau learning outcome-nya, kemudian teaching and learning-nya untuk mencapai capaian pembelajaran, terus assessment-nya. Nah itu 3-tiganya itu nggak boleh tidak klop tuh, harus klop gitu. Nah kalau itu sudah sejalan, nah itu saya kira itulah pembelajaran yang sesungguhnya yang kita harapkan dalam, apalagi dalam pembelajaran abad 21 ini. Dan mahasiswa sekarang udah sebenarnya banyak sih literasinya jadi persoalan ya. Ya, persoalan di literasi itu banyak sekali, literasi membacanya terutama. Kadang-kadang dia hanya berdasarkan pengalaman melalui video, kemudian melihat video, kemudian dia contoh-contoh itu dia terapkan, itu juga bisa. Tapi di balik itu ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dipelajari dari video, tapi hal-hal yang esensial yang terkait dengan teori itu juga memang perlu didalami. Terkait komplikasi dan sebagainya itu juga tidak bisa lepas dari literasi yang cukup kuat dari mahasiswa. Termasuk juga secara kognitif bagaimana dia paham fisiologi manusia ya. Itu kan paling awal harus dikenalkan, dan itu harus paham organ-organ tubuh manusia, apalagi di kandungan ya. Itu yang di dalam itu ya, strukturnya seperti apa, dan dia harus paham dan fungsinya apa, dan kira-kira permasalahan yang muncul di situ apa gitu ya. Saya kira sangat bagus Pak Munizar, tinggal nanti ketika dengan mahasiswa kita mau lihat nanti videonya, mudah-mudahan bisa menjadi praktek baik untuk kita kembangkan, untuk justru untuk masukan buat pekerti kita. Makasih, assalamualaikum. Silakan Bu Dia, masih ada? Masih Pak. Udah mute ya? Kesehatan juga. Ya, Kasihan. saya Pak.